menjelaskan kapan aku makan itu, nah kita bisa menggunakan yang namanya present perfect. Tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang present perfect verbal. Nah, verbal di sini konteksnya adalah untuk aktivitas, tindakan ataupun perbuatan. Nah, oke, langsung pada bagian pertama yaitu fungsi. Jadi fungsi dari present perfect verbal adalah untuk menyatakan aktivitas di masa lampau, tetapi masih bisa dirasakan sampai saat ini. Atau juga bisa untuk menyatakan aktivitas yang baru saja terjadi. Nah, ada pun rumus untuk present perfect verbal. Yang pertama, ketika dia dalam bentuk positif, yaitu subject plus have or has plus verb 3 plus object. Nah, have or has di sini berkedudukan sebagai auxiliary. Selanjutnya, untuk bentuk negatif yaitu subject plus have plus has plus not plus verb 3 plus object. Nah, dalam bentuk negatif ini yang membedakan antara yang positif dan negatif adalah ada notnya. Dan dalam present perfect ini kita wajib menggunakan yang namanya verb 3 karena itu menunjukkan perfect ataupun yang sudah terjadi atau sudah dilakukan. Nah, sedangkan untuk ketika kita ingin menanyakan atau dalam bentuk negatif, rumusnya adalah have atau has plus subject plus verb 3 plus object. Nah, jadi auxiliary-nya itu diletakkan di awal. Nah, dalam rumus ini auxiliary-nya terdapat dua, yaitu have ataupun has. Terdapat aturan kapan kita menggunakan have atau kapan kita menggunakan has. Kita menggunakan have ketika subjeknya adalah I, you, we, dan they. Dan kita menggunakan has ketika subjeknya adalah he dan she. Oke, agar kita lebih mudah untuk memahaminya, langsung ke contohnya. Contohnya ketika ingin mengatakan aku sudah makan nasi, kita bisa dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan dengan I have eaten rice. Nah, kenapa eaten? Karena eaten merupakan bentuk ketiga dari eat atau makan. Jadi eat, at, eaten. Jadi kita menggunakan bentuk ketiga. Nah, dalam bentuk negatif, dalam konteks present perfect ini artinya adalah belum. Jadi dalam bahasa Indonesia misalnya aku belum makan nasi. Jadi dalam bahasa Inggris yaitu I have not eaten rice. Nah, ketika ingin mengatakan apakah saya sudah makan nasi, kita bisa mengatakan dengan have I eaten rice. Nah, seperti itu untuk contohnya. Oke, kita lanjut ke bagian question word untuk menanyakan pertanyaan. Nah, ada yang spesial bagi question word ini ketika kita ingin menanyakan subjek. Ketika kita ingin menanyakan subjek, kita pasti menggunakan question word who. Dan setelah who, kita wajib menggunakan has. Kenapa has? Karena kita belum tahu subjeknya itu siapa dan berapa banyak orang. Oleh karena itu kita menggunakan yang bentuk auxiliary-nya itu bentuknya singular atau tunggal. Setelah itu dilanjutkan dengan verb 3 dan juga objek. Nah, untuk question word lain seperti what, when, where, who, what, when, where, who, atau which, atau whom. Nah, itu kita bisa menggunakan rumusnya yaitu question word plus have atau has plus subject plus verb 3 plus object. Nah, have atau has-nya ini tergantung subjeknya. Nah, contohnya seperti ini. They have played football. Mereka sudah bermain bola. Nah, they di sini adalah sebagai subjek, kita tulis sebagai a, dan play di sini sebagai verb, kita tulis sebagai b, dan football di sini adalah sebagai objek, kita tulis sebagai j. Untuk menanyakan they atau siapa, berarti kalimat pertanyaannya adalah who has played football. Nah, untuk menanyakan they atau menanyakan kata kerja, kita bisa menggunakan what have they done. Kenapa have? Karena auxiliary dari they adalah have. Jadi kita menggunakan have. Nah, dan kenapa kita menggunakan dan? Karena dan adalah verb 3 dari do. Nah, ketika kita ingin menanyakan football atau objeknya, kita bisa dengan what have they played. Nah, selanjutnya adalah time signal. Jadi setiap tenses itu memiliki time signal. Dan untuk time signal dari present perfect ada yang biasa digunakan ada 3, yaitu already, just, dan yet. Already artinya sudah, just artinya baru saja, dan yet artinya belum. Already
already dan just biasanya diletakkan setelah auxiliary have atau has. Sedangkan kalau yet diletakkan ketika kalimatnya itu negatif dan di bagian akhir. Oke? Nah contohnya yaitu ketika already, I have already eaten rice, I have just eaten rice, atau I have not eaten rice. Oke? That's all from me and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.